ini syarat-syarat untuk arah ke pemakzulan itu bisa saja terjadi. Tetapi kewenangan DPD itu terbatas hanya sampai di situ. Tetapi kalau dibawa ke ranah MPR ini bisa terjadi. Kenapa tidak? Syarat-syarat dari pemakzulan itu kan sudah jelas semua. Adalah pertama mengkhianati bangsa, kedua adalah perbuatan tercela, yang ketiga adalah korupsi. Ya ini kan masuk dalam sebuah perbuatan tercela juga. Jika DPD diberikan kewenangan, maka saya Abdurrahman Taha yang menginisiasi hal persoalan pemakzulan ini meminta. Kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hetsuno Arif dari Forum News Network. Belakangan ini geger banget ini gara-gara Presiden Jokowi menerbitkan atau pemerintah menerbitkan Perpu ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali yang memprotes, tapi yang paling kencang nih sejauh ini yang saya amati itu ada seorang anggota DPRD, DPD, maksud saya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, itu dari Sulawesi Tengah, namanya Bung Abdurrahman Taha, dan dia bilang dia siap memimpin pemakzulan Presiden Jokowi andai saja itu DPD itu punya kewenangan. Sayangnya DPD ini nggak punya kewenangan. Tapi mari kita ajak Anda ngobrol dengan Bung Abdurrahman Taha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Anda kenceng banget ini. Anda menyarankan agar rame-rame ya anggota DPD itu menggeruduk ke istana, begitu ya, Bung ART ya, Anda biasa dipanggil ART ya. Iya. Jadi tentunya Mas Ari begini, saya menyikapi dan melihat bahwasannya dengan adanya kehadiran Perpu Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh Pak Presiden, tentunya ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Dan ini lagi-lagi saya mengatakan, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tentunya kalau kita tidak saling mengingatkan, nantinya kita bisa dianggap apa ya, bagi orang yang mempunyai intelektual dalam hal ini berpikir bagaimana berbangsa dan bernegara, dengan apalagi saya sebagai pengembang amanah yang dimana Dewan Perwakilan Daerah itu tentunya adalah merupakan sebuah keterwakilan daerah secara murni dan tidak punya kepentingan kami ini sebenarnya. Jadi saya mengatakan, mengapa saya mengatakan hari ini bahwasannya saya punya perhatian terhadap negeri dan bangsa ini, tentunya kita bernegara ini adalah negara hukum, adalah negara yang berdemokrasi. Tentunya kehadiran daripada saya pengembang amanah dan menyampaikan dan mengingatkan kepada seorang presiden tentunya hal-hal bagaimana mekanisme tentang koridor daripada hukum kita bernegara ini. Gitu Mas Arif. Iya. Tapi kenapa sampai Anda pada kesimpulan bahwa ini Presiden bisa dimakzulkan dengan menerbitkan Perpu ini? Tentunya saya menyikapi bahwasanya dengan kehadiran Perpu ini menjadi sebuah tanda tanya bagi diri saya. Kenapa saya selaku sebagai orang hukum, background keilmuan saya, artinya yang dengan memahami dengan kehadiran sebagai saya seorang pemikiran akademisi juga, bahwasanya saya terpanggil dengan hati nurani dengan melihat dengan etika-etika kehadiran kepemimpinan hari ini. Tentunya dengan kehadiran Perpu yang dimana kita tahu sendiri pembahasan Omnibus Law, bahwasanya kami dilibatkan DPD itu. Dan Mas Arif sendiri tahu bahwasanya keterbatasan kewenangan DPD itu pembahasan pada tingkat pertama saja, bukan pada tingkat akhir. Tentunya ini kan menjadi sebuah dilema bagi kami, bagi DPD itu sendiri, kelembagaan kehadiran ini yang mana diberikan amanah konstitusi, ya hanya keterbatasan sampai di situ juga. Tetapi tentunya semestinya sebagai sesama lembaga tinggi negara, tentunya kan DPD ini sebenarnya sudah pernah menggugat sengketa kewenangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan inkrah.
Ah, tetapi hari ini keputusan itu tidak diakomodir di dalam MD3, Undang-Undang MD3, Mas Arif. Nah, dengan mengapa saya menolak dengan kehadiran Perpu yang telah dikeluarkan oleh Pak Presiden? Tentunya dulu Omnibus Law ini kan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimana keputusan itu adalah final dan inkrah. Tentunya ada sebuah etika bernegara di situ, Mas Arif. Dengan tiba-tiba dengan keluarnya Perpu itu, tidak sebenarnya otomatis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu gugur. Karena begini, Mas Arif, keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Saya mengatakan secara ingkrahnya bahwasanya Perpu itu inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat artinya syarat itu kan ada diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dimana eh, Omnibus Law dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat tentunya diberikan waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki. Jika 2 tahun itu tidak diperbaiki, maka undang-undang yang lama akan berlaku kembali secara otomatis. Tentunya kan begitu. Kalau hari ini Pak Presiden menganggap ada sebuah kekosongan hukum, kan kembali undang kepada undang-undang yang lama. Kan begitu. Tidak semestinya menghadirkan sebuah Perpu. Perpu kita mengetahui, baik orang awam pun dalam hukum, bahasa hukum ini, kekosongan hukum, tentunya bahwasannya Perpu dihadirkan jika keadaan negeri bangsa ini adalah kegentingan. Kan begitu. Tetapi Indonesia ini kan baik-baik saja, Mas Arif. Nah, ini menjadi poin bagi diri saya secara pribadi selaku anggota, walaupun belum secara keputusan kelembagaan melalui sidang paripurna, ini syarat-syarat untuk arah ke pemaksulan itu bisa saja terjadi. Tetapi kewenangan DPD itu terbatas hanya sampai di situ. Tetapi kalau dibawa ke ranah MPR ini bisa terjadi, kenapa tidak? Nah, tetapi lagi-lagi saya mengatakan bahwasanya dengan kehadiran Perpu, kami saya secara pribadi menolak. Selaku sebagai anak negeri dan anak bangsa ini dan regenerasi penerus ke depan, tentunya tolonglah diberikan sebuah legasi ke depan sehingga kami ini betul-betul meninggalkan sebuah legasi yang baik kepemimpinan masa depan saya selaku regenerasi ke depannya. Gitu Mas Arif. Ya, jadi Anda melihat ini betul-betul apa ya, praktek yang buruk di dalam ketatanegaraan kita ya. Bagaimana ada sebuah institusi seperti keputusannya tidak dihormati oleh pemimpin negara itu sendiri gitu ya. Ya tentunya yang lagi saya katakan ini adalah sebuah etika. Nah, tidak semestinya Pak Presiden juga tiba-tiba mengeluarkan Perpu. Tentunya ada alasan-alasan, apa alasan secara krisis global yang mengatakan kepada negara-negara lain pun, kita memaklumi dengan situasi kondisi itu. Kita memaklumi pemerintahan hari ini tidak efektifnya dengan adanya COVID selama hampir 2 tahun. Kita memaklumi segala sesuatu itu. Tetapi tentunya mekanisme bernegara kita ini secara hukum tata negara, etika itu harus saling menghargai. Tentunya hari ini juga saya melihat bahwasanya dengan situasinya itu kan saya menganggap bahwa ini ada sebuah krisis legislasi ini sekaligus krisis demokrasi. Tentunya ini kan menjadi sebuah nantinya penilaian terhadap masyarakat. Makanya saya katakan kepemimpinan hari ini harus meninggalkan sebuah legislasi yang baik terhadap regenerasi penerus. Tentunya bahwasanya saya kembali lagi ke etika tadi itu. Semacam presiden harus memberikan penyampaian terhadap DPR, ya harus dilihat juga DPD, tidak boleh. Kami ini adalah representatif daerah, tetapi yang memiliki rakyat melalui sebuah proses demokrasi itu adalah pemilu. Kan tidak boleh diabaikan, karena kami diberikan amanah juga oleh konstitusi, undang-undang dasar. Tentunya hal-hal inilah dinamika etika ini harus betul-betul berjalan sehingga saling menghargai. Itu Mas Arif. Ya, kalau kita lihat, kita membaca putusannya Mahkamah Konstitusi itu kan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun dan kemudian pembuat undang-undang itu diberi waktu selama 2 tahun untuk memperbaiki. Pembuat undang-undang ini artinya kan DPR dan pemerintah kan gitu ya. Harusnya
ini bukannya tiba-tiba atau ujuk-ujuk itu pemerintah mengeluarkan Perpu. Harusnya ini datang lagi kepada DPR, bicara bersama dengan DPR, dan kalau mau menunjukkan fatsun politik yang baik, tentu DPD juga diajak bicara gitu ya. Ya, tentunya itulah yang kami harapkan, bahwa dinamika itu harus berjalan, etika ini. Karena inkonstitusional bersyarat itu dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Siapa Ya. pembuat undang-undang hari ini? Yang Mas Arief katakan tadi adalah pemerintah bersama DPR dan diajak adalah DPD. Kan saling duduk, bukan rujuk-rujuk secara ugal-ugalan bahwa hari ini langsung mengeluarkan Perpu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kami. Kan begitu. Nah, karena ini lagi-lagi kita akan diperhadapkan sebuah dengan krisis global yang sangat berbahaya, itu resesi dampaknya. Tetapi saya melihat kan saya selama ada di daerah bahwasanya daerah-daerah ini baik-baik saja. Tentunya ini kan menjadi pertanyaan, jadi tanda kutip bagi kami, Mas Arief. Gitu. Ya. Oke, tapi sebagai anggota DPD, wakil rakyat dan sebagainya, Anda bagaimana menyerap aspirasi yang berkembang dari masyarakat dan menyikapi soal Perpu ini? Kok kemudian sampai Anda pada satu kesimpulan ini kalau punya kewenangan gitu ya, Anda sebagai anggota DPD akan memimpin pemakzulan gitu? Ya tentunya kalau kewenangan ini diberikan kepada lembaga DPD, tentunya saya berinisiatif melakukan meminta hal ini. Karena apa? Syarat-syarat dari pemakzulan itu kan sudah jelas semua. Adalah pertama mengkhianati bangsa, kedua adalah perbuatan tercela, yang ketiga adalah korupsi. Ya ini kan masuk dalam sebuah perbuatan tercela juga. Kita bisa melihat dan ini bisa menjadi sebuah perdebatan sebagai ahli-ahli hukum tata negara. Tentunya ini bisa didudukan jika memang betul-betul kita mau melihat. Tapi saya yakin dan percaya, apakah DPR mampu dan berani melakukan itu? Kan menjadi tanda kutip, karena koalisi sangat besar, tentunya ya saling menjaga. Kan begitu. Jika, itu yang saya katakan, jika DPD diberikan kewenangan, maka saya Abdul Rahman Taha yang menginisiasi hal persoalan pemaksulan ini meminta. Kan begitu. Apakah soal aspirasi Anda ini nanti Anda akan bawa ke, kan ini masih masa reses ya, Bung Abdurrahman Taha ya, Bung, masih reses sekarang masanya ya. Jadi apakah ini aspirasi Anda ini Anda akan bawa ke, saya nggak tahu mekanismenya seperti apa kalau di DPD sehingga bisa menjadi semacam sikap DPD, walaupun DPD tentu saja tidak punya kewenangan untuk menginisiasi itu. Sebenarnya bisa saja, Mas. Nah, ini Oh bisa. mekanisme bisa. Itu inisiasinya adalah, nanti inisiatifnya adalah di saat sidang paripurna, jika saya mengusulkan dan meminta secara kelembagaan, maka sikap daripada kelembagaan DPD itu bisa melalui sidang paripurna diambil. Kan begitu. Dan setelah itu kita menyampaikan kepada DPR. Bahkan ke MPR. Karena yang mengambil keputusan ini adalah MPR nanti, Mas. Karena MPR terdiri DPR dan DPD. Tentunya begitu, Mas Ari. Ya, kalau nanti dalam prosesnya bergulir ke MPR itu DPD baru bisa berperan ya. Tetapi kalau untuk proses menginisiasinya itu mengusulkan itu harus dari anggota DPR gitu ya. Tentunya inisiasi ini bisa mengajak teman-teman secara kelembagaan menyampaikan ke MPR. Karena mekanismenya adalah di MPR. Persoalan ini jika ada pemakzulan. Nah, DPR kan di situ MPR terdiri dari DPR dan DPD. Tentunya harus disampaikan inisiasi ini. Tetapi lagi-lagi karena MPR juga adalah bagian daripada anggota terdiri DPR dan DPD, tentunya koalisi akan terbesar. Ya. Kalau hanya DPD sendiri kan tidak mampu dalam hal-hal ini. Kan begitu. Jika kewenangan ini bisa saja. Tetapi lagi-lagi bahwa saya sebagai anak negeri dan bangsa, kita menghargai daripada sebuah keputusan presiden, tetapi harus melalui mekanisme dan situasi kondisi yang harus kita lihat, Mas. Etika-etika ini harus kita menghargai. Kita menghargai seorang negara dan sebagai kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden. Tetapi kalau hal ini terjadi kan jangan meninggalkan legasi yang tidak baik bagi regenerasi kita ini nanti. Tentunya, gitu Mas. Ya oke. Ini dalam jangka panjang bahayanya seperti apa ya? Kalau hal semacam ini kan sebenarnya saya menangkap
bahwa apa ya statement Anda yang sangat keras ini merupakan teguran lah gitu supaya kemudian yang lain juga mulai berani menyatakan sikap karena ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Ya tentunya kalau melihat daripada mekanisme daripada kita menjalankan roda pemerintahan, tentunya ini kan secara konstitusi kan sudah menyalahi sebenarnya. Tetapi lagi-lagi saya mengatakan mekanisme ini kan ada semua. Oke. Dari sikap politik ini kan pengambilan keputusan adalah di DPR. Nah, saat ini makanya lagi-lagi saya mengatakan, Mas Harif mengatakan bahwa ini kan dikembalikan selama 2 tahun inkonstitusional bersyarat dikembalikan kepada pembuat undang-undang yang siapa, pemerintah dan DPR. Dinamika inilah sebenarnya harus berjalan secara beretika, kan begitu. Tidak rujuk ugal-ugalan langsung muncul tadi gitu, Mas Harif. Tentunya bahwasanya saya mengeluarkan statement ini secara pribadi, saya selaku sebagai anak negeri dan anak bangsa mengingatkan kepada kepala pemerintahan, dalam hal ini Pak Saudara Presiden, tentunya hal-hal ini harus disikapi dan menjadi perhatian khusus sehingga tidak menjadi sebuah jurisprudens ke depan bagi pemimpin nantinya, dan tentunya harus meninggalkan sebuah legislasi yang baik lah gitu Mas. Oke, saya nggak cukup paham dengan dalam atur Undang-Undang MD3 itu. Apakah inisiatif pemakzulan itu juga bisa datang dari DPD, itu bisa sebagai kelembagaan atau orang perorangan? Ada aturannya nggak itu? Kalau di MD3 nggak ada Mas. Kalau inisiatif untuk meminta itu tentunya ke MPR. Ini kan bisa saja secara kelembagaan ini bisa terjadi. Kalau jika inisiatif secara kelembagaan, yaitu melalui sidang paripurna, itu bisa dibawa ke MPR meminta. Oke. Tetapi lagi-lagi saya mengatakan, apakah sudi dengan koalisi begitu besar, apa ini bisa terjadi? Kan begitu. Tentunya saya tidak yakin ini akan terjadi. Oke. Tapi jangan Anda underestimate ya. Karena sejak kemarin kan kita juga merasa bahwa rasanya nggak mungkin juga akan ada calon presiden di luar pemerintahan. Ternyata tiba-tiba muncul Nasdem sebagai partai pengusung Anies Baswedan. Kan itu juga bisa satu hal yang terjadi juga, Bung ART. Tentunya dengan kehadiran tiba-tiba ada sebuah partai, itu kan mengeluarkan capres, calon presiden. Ya tentunya ini saya bilang, ini kan ranah politik, ruang politik. Apa yang tidak bisa terjadi hari ini? Itu bisa terjadi semua. Tentunya itulah dengan adanya ini, saya bukan mencari kesalahan daripada seorang presiden pemerintahan, tetapi sebagai anak negeri dan bangsa, apalagi saya selaku pengembang amanah, mengingatkan hal-hal ini. Jadi dinamika beretika yang terjadi selama pemerintahan ini berjalan, ini harus dihargai. Karena 7 lembaga negara tinggi ini setara, semua sama Mas. Jadi tentunya etika ini, apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi yang dimana mengawal adalah Undang-Undang Dasar. Kan begitu. Jadi presiden hari ini jangan Perpu itu seakan-akan ini banyak terjadi, bukan hari ini saja. Ya, Mas Hari kan melihat dinamika roda pemerintahan hari ini berjalan, bukan hari ini saja terjadi Perpu itu. Kan, di mana Perpu penggunaan keuangan negara juga tiba-tiba kan begitu. Penggunaan kan ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua. Tentunya harapan-harapan inilah yang ada masyarakat inginkan, apalagi buruh di Omnibus Law itu sangat betul-betul mereka mengharapkan bahwasannya ini tidak akan terjadi menjadi sebuah undang-undang. Dari sejak awal memang kan ditolak. Tetapi ada sebuah pemaksaan yang mau diapa. Ini kan kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak boleh berkuasa secara semena-mena. Kan tentunya begitu. Ini ada anak negeri ke depan yang harus betul-betul ditinggalkan sebuah legacy yang baik. Itu Mas Ari. Oke. Ini Anda kan reses kapan ya? Reses itu berakhir kapan? Insya Allah tanggal 8 berakhir resesnya Mas Ari. Dan semua kembali lagi ke Jakarta dan pembukaan masa sidang itu di tanggal 9 nantinya. Dan insya Allah saya akan menyampaikan hal tersebut dalam Perpu Cipta Kerja ini.
Saya akan mempertanyakan kepada pimpinan, semua pimpinan, apakah ada penyampaian dari seorang presiden, saudara presiden dalam hal timbulnya kehadiran Perpu ini. Apa sikap DPD? Kan saya harus bisa mempertanyakan. Dan memang DPR hari ini masa reses kami semua, baik DPR maupun DPD, belum melihat itu draft daripada Perpu. Kita tidak tahu apa isinya sebenarnya. Dan tetapi dengan hal ini hari ini ya dengan terbitnya Perpu itu saya menganggap juga persoalan ini persoalan mekanisme yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang presiden atas putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ini putusan hukum, bukan sebuah kebijakan, Mas Ari. Tapi keputusan hukum ini, kan begitu. Nah, bukan dalam arti bahwa titah presiden itu selalu menjadi sebuah hukum. Oh tidak. Titah presiden itu selalu mengeluarkan nama apa segala sesuatu belum tentu menjadi sebuah hukum. Ini negara demokrasi, ini negara hukum. Ada sebuah proses mekanisme yang harus dijalani. Itu Mas Ari. Oke, clear ya saya kira. Jadi Anda nanti setelah reses akan membawa ini ke lebih diformalkan di DPD gitu. Bagaimanapun respon DPD ini tentu saja kita tunggu ya, karena saya kira ini akan terus bergulir, dan saya sepakat dengan Anda bahwa ini kalau terus itu menjadi semacam presiden, jadi jurisprudensi dan tradisi gitu. Setiap kali ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi gitu dan kemudian bisa diterpedo langsung oleh presiden, ini kan sangat berbahaya sekali dalam praktek bernegara ini ya. Iya Mas. Oke, terima kasih Bung Abdurrahman Taha dari senator dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari.